Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Fatir Tube, video inspirasi bagi petani sawit Indonesia. Kali ini saya berada di kebun sawit di kelompok Berkah Sejahtera, kelompoknya orang tua saya di Kapel 16 KUD Bina Karya Bukit Raya, dan biasanya dipanen di hari Sabtu, tapi karena berhubung besok itu tanggal merah dan bertepatan dengan akhir tahun, yaitu tahun baru, maka diajukan ke hari Jumat. Kali ini saya akan membuat sebuah konten tentang bagaimana caranya membuat goal setting yang bisa terukur dan insya Allah bisa tembus dan terwujud. Bagaimana caranya? Simak terus pemirsa, jangan di skip, jangan dilewati. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya yang insya Allah bermanfaat bagi Anda semua. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, lanjut langsung saja ke materi. Bagaimana caranya membuat sebuah goal atau tujuan atau misi ke depan yang insya Allah akan terwujud dengan mudah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bahagia, kita harus senang. Hati kita harus senang, meskipun meskipun kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus senang dulu, kita harus yakin dengan keinginan kita, tujuan kita. Pertama, kita harus senang. Yang kedua, kita harus menuangkan dalam sebuah ucapan. Kita ucapkan apa keinginan kita. Waktu yang tepat ini adalah akhir tahun. Kita membuat sebuah impian, membuat sebuah tujuan. Ini akan terwujud, akan kita bisa kita buktikan nanti di akhir tahun 2022 yang naik ke 2023. Nah, cara yang kedua, kita ucapkan. Kenapa kita harus ucapkan? Karena kalau kita tidak ucapkan, hanya di angan-angan saja, hanya di pikiran saja, maka tubuh kita, semua anggota tubuh kita dan alam sekitar tidak akan merespon perintah atau keinginan kita yang ada di dalam otak kita. Tapi jika kita mengucapkan, misalkan, di tahun 2022, saya membuat sebuah goal atau tujuan di tahun 2022 ini, subscribe saya ini tembus 10.000 subscriber. Semoga ya pemirsa ya, dukung terus agar channel saya bisa berkembang. Dan setelah tembus 10.000 subscriber, semoga saya bisa membeli mobil
Triton tahun 2010 untuk double gardan, double kabin untuk melangsir sawit yang ada di ladang saya yang ada di lipat kain sana. Apa ya tadi ya? Oh ya, diucapkan. Nah, kita harus mengucapkan supaya seluruh anggota tubuh kita merespon ucapan kita, merespon perintah yang kita ucapkan. Kalau di angan-angan ya kita hanya jadi mimpi, dan kata-katanya itu harus seperti udah nyata, udah kenyataan. Jangan seandainya, misalkan, nggak boleh. Tapi saya, contoh ya, saya 2022 channel saya tembus 10.000 subscriber, dan saya dengan mudah bisa membeli mobil Triton tahun 2010 double gardan, double kabin untuk melangsir sawit di ladang Sungai Rambi sana. Jadi seolah-olah saya sudah mempunyai, saya sudah memiliki, dan saya bisa. Jangan nanti saya akan, nggak boleh. Tapi kayak terus yang ketiga ini langsung saja, ini saya nggak buat konsep, nggak buat jadi kalau agak acak-acakan nanti ya tolong dimaklumi, karena saya tidak membuat konsep. Ini tadi pas manen terus ingat, oh iya ini akhir tahun, jadi saatnya untuk membuat sebuah goal, membuat tujuan di tahun berikutnya. Yang pertama tadi kita harus bahagia, yang kedua kita harus ucapkan, yang ketiga kita harus menuliskan. Kita harus menulis. Kenapa kok harus menulis? Karena jika kita menulis, otak kita akan bekerja dan anggota tubuh kita akan bekerja sesuai dengan istilah sinkron itu, sinkron dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita tuangkan, misalkan kita tahun 2022 subscriber channel saya 10.000 subscriber, dan saya dengan mudah bisa membeli mobil Triton 2010 untuk melangsir sawit di kebun saya. Nah, itu kita tulis, kita tempelkan di tempat yang mudah kita jangkau, sering kita lihat, sering kita ucapkan, dan menulisnya itu kita harus dengan emosi, harus dengan rasa bahagia, rasa percaya diri, rasa yakin. Kalau kita mengucapkannya itu enggak dengan rasa emosi, enggak rasa percaya diri, enggak yakin, ya insya Allah enggak akan terwujud. Ini adalah hukum loa, hukum tarik menarik, dan saya sudah sering membuktikannya. Terus yang terakhir adalah visualisasi. Visualisasi ini kita bisa dengan sebuah gambar. Sebuah gambar, misalkan saya ingin 10.000 subscribe,
dan bisa beli mobil itu tadi kan. Jadi kita tulis yang 10.000 subscriber tadi, dan di bawahnya itu dikasih gambar mobil Triton tahun 2010 tadi. Jadi supaya apa? Supaya pikiran kita bisa mencerna, oh inilah yang tujuan saya, oh ini yang menjadi target saya. Jadi semakin kita sering melihat, sering mengucapkan, nanti secara otomatis apa yang kita lihat, apa yang kita omongkan itu akan masuk ke dalam pikiran kita dan akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk menuju ke tujuan yang kita inginkan tadi. Misalkan contohnya saja, kalau kita nggak yakin dengan diri kita, nggak yakin dengan diri kita sendiri, maka kita akan merasa terbebani, kita akan merasa sedih, dan rasanya itu untuk melangkah ke situ itu berat. Dan otak kita itu tidak bisa alam bawah sadar kita itu tidak bisa merespon apa yang benar dan apa yang salah. Pokoknya dia hanya menerima apa yang kita ucapkan, apa yang kita sering-sering kita ucapkan. Misalkan contoh ini ya, misalkan kita habis melihat film horor, ya kan. Nah, nggak semua orang itu tahu hantu itu seperti apa. Tapi ketika kita melihat film horor dan anggota tubuh kita akan merasakan rasa, kalau kita takut kan merasakan rasa yang dingin kan, dingin terus gemetaran. Nah, padahal belum tentu di sekitar kita itu ada hantu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita setelah melihat film horor, ya secara otomatis otak kita akan alam bawah sadar kita akan merespon sesuatu yang magis, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Contoh lagi, ada teman kita yang membawa sebuah mangga atau jeruk nipis. Nah, jeruk nipis atau mangga itu yang masih muda, itu belum dimakan, masih dibawa saja, ditunjukkan. Nah, secara otomatis otak kita, alam bawah sadar kita akan merasakan, dan lidah kita itu akan merasakan rasa yang kecut, asam itu. Padahal belum makan itu. Rasanya. Padahal dia itu belum makan mangganya itu, yang mangga muda itu, yang kecut itu. Tapi alam bawah sadar kita itu sudah merespon rasa asam, rasa kecut yang yang dilihatnya, padahal belum dimakan. Nah, itulah alam bawah sadar kita itu tidak merespon, tidak mengenal namanya benar salah, tapi dia akan merespon apa yang dilihat, apa yang diucapkan, dan apa yang dirasakan.
Seperti contoh lagi, seperti kita merasa sedih gitu kan, merasa sedih. Nah, itu badan itu akan merasa capek, merasa air mata akan keluar, dan ya penyakit bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau kita bahagia, kita senang, ya bawaannya ya happy aja. Contoh lagi, jebret, teman kita yang kita misalkan ada berlima itu kan, dia ada di agak jauh sana, kita baru datang, dia ketawa-ketawa bercerita dengan temannya, kita baru datang. Secara otomatis alam bawah sadar kita akan merespon rasa bahagia kan. Kita nggak tahu padahal yang diceritain itu apa, kita rasanya ingin ketawa, ikut ketawa, dan jika kita bertemu dengan teman kita yang kena musibah, nggak tahu apa musibahnya, tiba-tiba kita melihat dia, alam bawah sadar kita itu akan merespon rasa sedih, dan kita melihat dia itu langsung menangis, merasa iba. Nah, itulah pentingnya kita membuat sebuah goal, tujuan yang harus kita ucapkan, dan yang terakhir kita harus berani keluar dari zona aman. Kenapa? Kalau kita tidak berani keluar dari zona aman, kita akan merasa aman dan tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami kenaikan peringkat. Terus kita tiba-tiba sudah tua, dan ketika kita sudah tua, kita baru menengok ke belakang, ternyata belum ada yang kita kerjakan, belum ada aset yang kita miliki, belum ada apa-apa yang kita perjuangkan. Kita hanya sibuk menjalani aktivitas. Oke, begitu saja pemirsa. Bagaimana caranya membuat sebuah goal di akhir tahun 2021 ini, dan semoga goal Anda semua tercapai dengan sukses, lancar, dan berkah tentunya. Saya ulangi lagi, pertama harus bahagia, yang kedua harus menuangkan dalam sebuah ucapan, yang ketiga harus kita tuangkan dalam sebuah tulisan, yang keempat harus kita visualisasikan, cari gambar. Kalau pengennya kebun sawit yang sangat luas, kita tulis kebunnya berapa. Jangan terfokus pada keadaan kita sekarang ini. Saya ulangi lagi, jangan fokus kepada keadaan sekarang ini. Misalkan kita belum sukses, belum jadi apa-apa, udah jalan aja.
otak kita tidak mengenal benar salah. Yang dia kenal adalah ucapan kita yang nyata. Terus yang terakhir apa tadi ya? Visualisasi. Yang terakhir, jangan terus berada di zona nyaman. Oke pemirsa, begitu saja sharing-sharing kita, semoga bermanfaat dan para petani sawit Indonesia semakin jaya, semakin maju di tahun 2022 dan semua cita-citanya tercapai semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.